Uni Soviet. Uni Soviet dikenal sebagai salah satu bangsa paling kejam dalam sejarah dunia, terutama di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Selama masa pemerintahannya, jutaan orang tewas akibat kebijakan represif dan penindasan brutal yang dilakukan oleh rezim komunis ini. Stalin menerapkan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan totaliter, di mana setiap bentuk pembangkangan atau oposisi dianggap sebagai ancaman yang harus dihancurkan tanpa ampun. Akibatnya, rakyat hidup dalam ketakutan yang luar biasa karena siapapun bisa menjadi korban penangkapan, penyiksaan, atau eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Jumlah korban kematian di bawah rezim Uni Soviet bahkan diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Nazi Jerman. Stalin bertanggung jawab atas kematian lebih dari 60 juta orang yang meliputi korban eksekusi politik, kelaparan massal akibat kebijakan kolektif pertanian, serta kerja paksa di kamp-kamp kerja paksa yang dikenal sebagai Gulag. Sistem Gulag sendiri menjadi simbol kekejaman Uni Soviet, di mana tahanan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan penyiksaan. Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler merupakan salah satu rezim paling kejam dan dibenci dalam sejarah dunia modern. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, dampak kekejaman yang ditimbulkan sangat besar dan meninggalkan luka mendalam bagi umat manusia. Rezim Nazi dikenal terutama karena Holocaust, sebuah pembantaian sistematis terhadap jutaan orang, terutama 6 juta Yahudi, serta jutaan korban lainnya seperti Roma, penyandang disabilitas, dan lawan politik. Holocaust menjadi simbol kekejaman ekstrim yang dilakukan dengan perencanaan dan sistematisasi yang sangat rapi, menjadikan pembantaian massal ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang masa. Ideologi Nazi yang mengusung supremasi ras Arya dan rasisme ekstrim menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan brutal yang diterapkan. Mereka memandang kelompok-kelompok tertentu sebagai ras rendah yang harus dieliminasi demi kemurnian bangsa Jerman. Selain pembantaian massal, rezim ini juga melakukan eksperimen medis kejam terhadap tahanan kamp konsentrasi yang seringkali berujung pada kematian atau penderitaan seumur hidup bagi para korban. Penindasan dan pembunuhan terhadap siapa saja yang dianggap musuh negara, termasuk kaum komunis, homoseksual, dan kelompok minoritas lainnya juga menjadi bagian dari kekejaman Nazi. Mongol Empire. Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dikenal sebagai salah satu bangsa paling kejam dan ditakuti dalam sejarah dunia. Pasukan Mongol terkenal sangat disiplin dan terlatih dengan kemampuan luar biasa dalam menggunakan senjata seperti pedang, panah, dan tombak, terutama saat bertempur di atas kuda. Kehebatan mereka dalam taktik perang dan mobilitas membuat mereka mampu menaklukkan wilayah yang sangat luas, mulai dari Vietnam hingga Hongaria di Eropa. Kekaisaran ini menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada, namun di balik kejayaannya tersimpan catatan kekejaman yang mengerikan. Mongol dikenal sebagai bangsa barbar dan biadab oleh musuh-musuhnya karena cara mereka menaklukkan wilayah dengan kekerasan yang brutal. Mereka tidak segan menghancurkan kota-kota yang menolak tunduk, membantai penduduknya tanpa ampun, dan membakar ladang-ladang sehingga menyebabkan kelaparan massal. Taktik psikologis juga menjadi senjata utama Mongol. Mereka menyebarkan ketakutan dengan cerita-cerita kekejaman yang membuat musuh sering menyerah tanpa perlawanan. Strategi ini memperkuat dominasi mereka dan mempercepat penaklukan wilayah. Kekaisaran Aztec dikenal sebagai salah satu bangsa paling kejam dalam sejarah, terutama karena praktik pengorbanan manusia yang sangat mengerikan. Bangsa ini memulai era keemasan mereka sekitar tahun 1300 dengan sistem teokrasi yang rumit, di mana agama dan kepercayaan memegang peranan utama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini bahwa para dewa membutuhkan darah manusia sebagai makanan agar alam tetap seimbang dan kehidupan terus berlanjut. Oleh karena itu, pengorbanan manusia menjadi ritual yang rutin dan masif, dengan jumlah korban yang mencapai puluhan ribu setiap tahunnya. Setiap tahun, sekitar 20.000 orang dikorbankan dalam berbagai upacara keagamaan yang brutal. Ritual ini tidak hanya melibatkan tawanan perang, tetapi juga warga biasa yang dipilih untuk dipersembahkan kepada para dewa. Misalnya, dalam upacara untuk Dewa Matahari, darah manusia dianggap sangat penting agar matahari tetap bersinar dan dunia tidak mengalami kehancuran. Suku Apache.
Suku Apache dikenal sebagai pejuang gerilya yang sangat lihai dan kejam di wilayah Amerika Utara. Mereka memiliki reputasi sebagai pejuang yang mampu menghabisi musuh dengan cara yang sangat tersembunyi dan mematikan. Teknik bertarung kaum mereka sangat unik dan efektif, seringkali mengandalkan penyergapan dan serangan mendadak yang membuat musuh tidak sempat bertahan. Keahlian ini membuat mereka seperti ninjanya Amerika yang mampu bergerak tanpa terdeteksi dan melumpuhkan musuh secara tiba-tiba. Selain kemampuan menyelinap, suku Apache juga sangat mahir dalam menggunakan berbagai senjata tradisional. Mereka dikenal sebagai pejuang pisau terbesar di dunia dengan keahlian luar biasa dalam bertarung menggunakan pisau tajam. Viking Empire. Bangsa Viking dikenal sebagai pasukan yang sangat ganas dan kuat yang mampu menebar teror di seluruh daratan Eropa pada masa kejayaannya. Mereka adalah pejuang yang memiliki tubuh besar dan kekuatan fisik luar biasa yang membuat mereka sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dalam pertempuran, Viking menggunakan senjata yang sesuai dengan perawakan mereka, seperti pedang besar, tombak, dan kapak berat yang mampu menghancurkan pertahanan lawan dengan mudah. Cara bertempur mereka sangat brutal dan tanpa kompromi, di mana kekerasan dan kekejaman menjadi bagian utama dari strategi militer mereka. Budaya perang menjadi inti kehidupan bangsa Viking. Mereka tidak hanya berperang untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menjarah dan memperluas kekuasaan. Penjarahan yang dilakukan Viking seringkali disertai dengan pembunuhan massal dan penghancuran desa-desa yang mereka serang. Korea Utara dikenal bukan hanya sebagai sebuah negara dengan pemerintahan yang sangat tertutup, tetapi juga sebagai salah satu rezim paling kejam di dunia modern. Kekejaman ini terutama terlihat dalam cara penguasa dinasti Kim menjalankan kekuasaan mereka secara diktator. Sejak masa pemerintahan Kim Il-sung yang dimulai pada tahun 1948 dilanjutkan oleh putranya Kim Jong-il dan kini oleh cucunya Kim Jong-un, negara ini dikenal dengan penindasan brutal terhadap siapa saja yang dianggap sebagai musuh atau pengkhianat rezim. Pemerintahannya yang otoriter tidak mentolerir pembangkangan dan mereka yang berani menentang atau dianggap mengancam kekuasaan seringkali menghadapi hukuman mati dengan cara yang sangat sadis dan kejam. Selain itu, para pejabat yang dianggap tidak loyal juga tidak luput dari tindakan keras ini. Kondisi hidup rakyat di Korea Utara sangat menderita dengan kelaparan, kekurangan pangan, dan pembatasan kebebasan yang ekstrim. Roman Empire. Meskipun dikenal sebagai salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Romawi juga memiliki sisi gelap yang penuh dengan kekejaman. Para kaisar Romawi seperti Caligula dan Nero terkenal dengan kebijakan dan tindakan mereka yang kejam dan brutal. Kekuasaan absolut yang mereka pegang seringkali digunakan untuk menindas dan menghukum siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, baik itu musuh politik maupun rakyat biasa. Dalam sejarah Romawi, kekejaman ini tidak hanya terbatas pada penguasa, tetapi juga tercermin dalam budaya dan hiburan masyarakatnya. Salah satu contoh paling mencolok dari kekejaman Romawi adalah pertandingan gladiator. Dalam arena yang penuh dengan penonton, para budak, tawanan perang, dan penjahat dipaksa bertarung satu lawan satu hingga mati. Pertandingan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga simbol kekuasaan dan kontrol yang keras dari pemerintah Romawi. Suku Maori merupakan kelompok penduduk asli Selandia Baru yang dikenal memiliki reputasi sebagai bangsa yang sangat kejam, terutama dalam konteks peperangan. Mereka adalah penduduk pertama yang bermukim di wilayah tersebut jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Dalam sejarahnya, suku Maori terkenal dengan praktik kanibalisme yang dilakukan selama konflik dan peperangan. Salah satu peristiwa yang paling mencolok adalah penyerangan terhadap kapal narapidana Eropa pada bulan Oktober 1809. Dalam serangan tersebut, sebagian besar penumpang kapal dibunuh dan korban yang tewas maupun yang masih hidup dibawa ke pantai untuk kemudian dimakan oleh suku Maori. Bangsa Celtic dikenal luas dalam sejarah sebagai salah satu bangsa yang paling kejam, terutama karena kebiasaan mereka sebagai pemburu kepala. Dalam peperangan, para prajurit Celtic tidak hanya berjuang untuk menang, tetapi juga menunjukkan keberanian dan kekejaman mereka dengan cara yang sangat khas. Mereka sering bertarung dengan telanjang menggunakan pedang besi panjang sebagai senjata utama yang membuat mereka tampak menakutkan dan sulit diprediksi oleh musuh. Cara bertarung ini tidak hanya bertujuan untuk mengalahkan lawan, tetapi juga untuk mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang mendalam. Salah satu tradisi paling terkenal dari bangsa Celtic adalah memotong kepala musuh yang telah terbunuh di medan perang. Kepala yang dipotong ini kemudian dipajang di rumah atau tempat-tempat tertentu sebagai simbol kemenangan dan kebanggaan.